kelanjutan dari bab wudu menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan keutamaan berwudu. Disebutkan kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya berfirman kepada Nabi Musa yang artinya, jika kamu Musa tertimpa musibah sedangkan kamu tidak dalam keadaan berwudu, maka janganlah kamu salahkan siapapun kecuali diri kamu sendiri. Kemudian baginda Nabi SAW juga bersabda, selalulah dalam keadaan berwudu, artinya mudawamatul wudu. Niscaya kamu akan diberi kelancaran rezeki. Ini keutamaan orang berwudu itu. Yang pertama tadi disebutkan, diriwayatkan oleh para salafus saleh, orang yang terus menjaga wudu itu dia akan dijaga oleh Allah dari musibah. Kemudian yang kedua, orang yang mulazamatul wudu itu akan dilancarkan oleh Allah rizkinya. Itu kajian kita kemarin sampai di situ. Nah, kemudian kelanjutannya para salafus saleh juga berkata dalam hal ini perihal keutamaan orang berwudu. Man dawama 'alal wudu akramahullahu ta'ala bisab'i khisal. Orang yang mudawamah, mulazamah, terus menjaga wudunya, Allah akan muliakan dia bisab'i khisal, dengan 7 keadaan. Jadi 7 keadaan akan didapati oleh orang-orang yang mudawamah alal wudu. Jadi Allah muliakan orang-orang berwudu itu, orang-orang yang mudawamah alal wudu, dengan 7 keadaan. Apa saja? Yang pertama, targhabul malaikah fi suhbatih. Malaikat ini menjadi temannya, senang malaikat barengi orang-orang yang mudawamah atau mulazamah alal wudu. Jadi kalau orang punya wudu itu konconi malaikat. Jadi malaikat senang kumpul sama orang-orang punya wudu itu. Makanya beda kalau kita masuk ke masjid itu hawanya beda, suasananya beda. Suasananya itu sejuk meskipun hawa di luar panas. Karena juga tempat itu seringkali disinggahi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, atau rumah-rumahnya orang-orang saleh itu. Ya, rumah-rumahnya orang saleh selain penghuninya, pemilik rumahnya saleh, kemudian juga sering didatangi atau dikunjungi oleh orang-orang saleh. Jadi masuk ke ruangan itu atau ke rumah orang saleh itu sudah berbeda. Jadi mungkin ini pengaruhnya dari mulazamahnya orang-orang yang saleh itu dalam hal menjaga wudunya, sehingga para malaikat itu senang barengi orang itu, dan juga betah berlama-lama tinggal di rumah orang saleh tersebut, seperti itu. Makanya kalau kita ketemu atau bertamu ke rumahnya orang saleh, maka yang harus kita jaga itu adalah adab kita, adabnya yang baik. Jangan sampai kita ini dipandang oleh orang saleh tersebut dengan pandangan yang beliau tidak ridho dengan pandangan itu. Ya, maka dalam syair yang ada di Maulid Habsyi itu, ala yallah binadhrah itu, minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Kita ini datang ke tempatnya orang-orang soleh ini dengan lumuran dosa yang begitu banyak gitu. Kemudian kita berharap dari dosa-dosa yang begitu banyak itu, dengan satu pandangan orang-orang saleh yang pandangan mereka itu penuh rahmat,
dosa-dosa itu luntur. Lunturnya dengan apa? Ya dengan pandangan itu. Setelah dipandang oleh orang-orang saleh, kita berubah menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan adab tadi itu, bagaimana kita akan mendapatkan pandangan rahmat dari orang-orang saleh sementara adab yang kita pakai jauh dari pandangan atau jauh dari penyebab yang menyebabkan pandangan itu tertuju kepada orang-orang yang menjaga adab itu tadi. Kita tidak pernah tahu kita dipandang seperti apa oleh orang saleh. Sekilas kalau kita kumpul dengan orang-orang saleh itu seakan mereka tidak pernah punya perhatian dengan kita. Karena memang yang kita lihat adalah dengan mata kita ini. Tapi mereka beda. Bisa jadi ketika mereka memandang dengan mata zahirnya itu kepada fulan yang lain, tapi mata batinnya dia kepada kita, siapa tahu? Seperti itu. Makanya setiap keadaan haruslah kita terus menjaga adab. Baik kepada orang saleh yang kita bertemu atau berhadap-hadapan seperti ini, atau ketika kita sudah meninggalkan orang-orang saleh itu. Bahkan pandangannya orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia itu jauh lebih dahsyat lagi cara mereka memandang kepada orang-orang yang hidup ini. Kalau orang saleh yang masih hidup masih terkait dengan kewajiban-kewajiban mereka yang lain, kewajiban mereka menafkahi istri, kewajiban mereka sholat 5 waktu, kewajiban mereka harus mendidik anak dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang saleh yang sudah meninggal, artinya sudah terlepas dari mereka kewajiban-kewajiban syariat itu, maka mereka jauh lebih bebas. Apa yang mereka pikirkan sudah tidak ada. Tidak ada kewajiban lagi mereka sholat, tidak ada kewajiban lagi mikirkan istrinya dan lain sebagainya, tidak ada. Jauh di tempat yang jauh lebih nikmat lagi dari tempat yang pernah mereka tinggali di dunia saat itu. Di dunia mereka sudah nikmat karena kemuliaan yang mereka dapat adalah kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah. Mereka mulia atas kemuliaan Allah. Mereka mulia atas kemuliaan baginda Nabi yang mereka pakai. Mereka mulia dengan sholat berjamaahnya, mereka mulia dengan mutabaahnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka dalam hal ini terkait dengan mulazamatul wudhu itu, dari 7 keadaan yang akan didapati oleh orang-orang yang selalu mudawamah alal wudhu adalah suhbatul malaikah, yakni berbareng koncoan bareng malaikat. Koncoan bareng malaikat itu tidak dirugikan gitu. Yang sering dirugikan kalau kita bareng dengan fulan bin fulan gitu kan. Bareng fulan bin fulan. Nah, apalagi kalau sudah urusan bisnis, bareng fulan bin fulan ini ketemu sudah akalnya kalau urusan bisnis. Ketemu ngemplangi, ketemu ngapusini, ketemu dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kalau kita ingin mengenali seseorang, ajak mereka bepergian, kemudian bermuamalah, baru ketemu sudah. Kalau bepergian itu kelihatan sabar ndaknya. Kalau bermuamalah bagaimana nipunya, ngapusinya, itu ketemu semua. Jujur dan tidaknya. Ini. Baik, kita lalui. Yang pertama apa? Malaikat senang menjadi teman. Jadi enak kan koncoan duit malaikat itu. Ambil wudhu, malaikat barengi. Ambil wudhu, malaikat barengi. Kalau sudah ada wudhu, malaikat tidak barengi lagi gitu, menjauh. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, asani la yazalul galam radban min kitabati thawabih. Yang kedua ini, pahala itu selalu tertulis untuknya. Jadi kalau kita kepingin pahala itu tidak pernah terhenti dari catatan kita, maka mudawamah wudhu itu satu di antara caranya. Jadi kalau orang mudawamah wudhu, pahala itu tercatat, dia dicatat, pahalanya tercatat. Jadi setiap detiknya dicatat pahala. Kita tinggal ngambil wudhu saja, sing ngitung bano malaikat, katanya Ustaz Muhammad Piarno, bukan tugasnya kita. Piarno malaikat sudah. Kemudian yang ketiga, asalis tasbihu a'dha'ihi wa jawarihi. Nah, tanpa kita sadari kalau orang mulazamah alal wudhu itu
seluruh anggota tubuhnya itu bertasbih. Seluruh anggota tubuhnya bertasbih. Yusabbihullah, bertasbih kepada Allah. Anggota wudu, anggota badan itu, anggota a'dha'i wa jawarih, anggota tubuh itu bertasbih kepada Allah. Subhanallah berapa? Subhanallah. Satu kali subhanallah tamla'ul mizan. Sudah memenuhi mizan. Itu bagaimana dengan tasbih selama kita dalam kondisi wudhu itu? Berapa kali bertasbih itu? Hitungan menit. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Dan seterusnya. Karena malaikat ngitung sudah. Walhasil itu keutamaannya orang mulazamatul wudhu. Nah ini kita dengar keutamaan ini, niatkan dalam hati. Niatkan yang kuat dalam hati, pulang dari majelis ini saya akan mulazamatul wudhu. Diniatkan kuat. Karena beberapa kali Ustadz Muhammad itu bilang, kita ini kalau numpuk ilmu mudah. Tapi kalau diajak ngamalkan ilmu, 1, 2, 3 orang akan berguguran sendiri-sendiri nanti. Ono sing kerasan 1 minggu, mari ngono buyar. Ada yang 1 hari tok, mari ngono hilang sudah wis. Seperti itu. Jadi kita ini diajak oleh beliau untuk ngamalkan ilmu, bukan untuk numpuk ilmu. Jadi satu persatu yang kita dapat dari faedah di majlis ini khususnya kita niatkan, niat kuat dalam hati. Mulazamah alal wudu. Kemudian yang keempat, la tafutuhul takbiratul ula. Nah, yang keempat ini, kalau orang dalam kondisi mulazamatul wudu, kapanpun imam takbir, dia jadi makmum, dia tidak bakalan ketinggalan makmum. Takbirnya imam. Takbiratul ula, takbir pertama dari imam, kalau orang yang bermakmum itu selalu mulazamatul wudu, dia tidak bakalan ketinggalan takbiratul ula dari takbirnya imam. Takbir pertamanya imam tidak kira ketinggalan, tinggal takbir, ya sudah dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, sudah mutawaddi, orang yang sudah wudu. Tidak sih bingung mau ke toilet ngambil wudu dan lain sebagainya, karena sudah siap. Kemudian yang kelima, al-khamis, idza nama ba'atsallahu malakan yahfazuhu min syarri tsagalain. Yang kelima itu Allah akan ngutus 1 malaikat untuk menjaga dia ketika kapan? Ketika dia sedang tidur. Idza nama, ketika dia sedang tidur, Allah utus 1 malaikat yang menjaga dirinya untuk apa? Menjaga min syarri tsagalain, dari godaannya jin dan manusia. Ini digoda dari jin, manusia ketika tidur, itu dijauhkan. Ini ada 1 malaikat yang menjaga dia. Jadi niatkan kuat untuk mulazamah al-wudu, nanti sebelum tidur sudah dalam kondisi berwudu gitu loh. Kemudian yang keenam, yusahilullahu alaihi sakaratil maut. Yang keenam, Allah mudahkan baginya ketika sakaratul maut. Orang mati itu sakarat. Sakarat itu kan sakit katanya. Yang mengucapkan sakit itu bukan kita. Baginda Nabi ketika sakarat beliau merintih. Innalil maut sakarat. Dalam kematian itu ada yang namanya sakarat. Sakarat itu ketika ruh ini berpisah dari badan, dari jasad. Kalau kita tahu bagaimana tumbuh-tumbuhan itu yang sudah mengakar di tanah, ketika dicabut itu alotnya kayak apa? Sing tahu itu orang-orang yang biasa madungi kayu di pinggir rembong itu, wit ditegor gitu ya, ngambil sisa-sisanya itu, dikongkon marekno sedino angkat tangan itu. Kisui mani, kisui lagi. Ya itu gambarannya. Berat, sakitnya minta ampun. Lah berkat mulazamatul wudu ini Allah berikan kemudahan. Ketika orang itu sakarat, Allah berikan kemudahan. Ini bisa jadi semuanya rasa itu hilang. Seperti itu. Berkatnya mulazamatul wudu.
Kemudian yang terakhir as-sabi ayyakuna fi amanillahi ta'ala ma dama 'alal wudu. Nah, ini seperti yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa. Allah berikan jaminan keamanan kepada siapapun yang mulazamatul wudu, yang terus menjaga wudunya. Jadi kalau orang punya wudu mau kemana silahkan bismillah, udah. Dia akan dalam keadaan aman. Ibaratnya tuh kalau di zamannya dulu negara ini genting, orang pada bingung golek apa itu, rompi ada rompi besi itu ya, zamannya ninja itu orang pada bingung gitu, ijazah ke sana, ijazah ke sini, ijazah ke sana, ijazah ke sini, apa biar kebal gitu. Nah, ijazah minallah, minan nabi, apa mulazamatul wudu, itu ijazah azimah, ijazah yang sangat luar biasa itu. Apa mulazamatul wudu. Nah, kita niatkan mulai detik ini untuk ngamalkan apa? Mulazamatul wudu. Baik, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini terkait dengan beberapa keutamaan wudu yang disarikan dari beberapa hadis baginda Nabi sudah disebutkan, dan juga beberapa keutamaan yang juga dinukil dari para salafus saleh sudah dijelaskan secara utuh dan jelas di sini. Kemudian menginjak kepada penjelasan berikutnya akan membahas tentang dalil diwajibkannya berwudu. Wudu itu menjadi wajib, itu ada dalilnya. Orang mau sholat itu syaratnya harus punya wudu. Lah wudu sendiri itu ada dalil yang mewajibkannya. Dalil yang mewajibkannya itu di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini idza kumtum ilas salah faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, mengusap kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Jadi 4 anggota tubuh yang wajib ketika wudu untuk dibasuh. Wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala sebagian, kemudian yang terakhir mencuci kedua kaki sampai ka'bain, mata kaki. Itu batasnya. Ini 4. Kalaupun telinga ini bagian dari sunnah, minas sunnah. Sunnahnya berwudu seperti itu. Nah, ini dalil diwajibkannya berwudu. Engko nek ditakoni orang, mana dalilnya wajibnya wudu itu mana ya, ini bacaan. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu selesai sudah. Sampai di situ dalil terkait dengan diwajibkannya wudu. Adapun wudu ini diwajibkannya kapan? Wudu itu diwajibkan pada malam Isra Mi'raj bersamaan dengan kewajiban sholat. Jadi kewajiban sholat itu diwajibkan, di malam itu pula kewajiban berwudu Allah turunkan. Seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu tadi itu. Yang juga telah dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sabdanya, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Jadi wudu yang dipakai, yang dilakukan oleh baginda Nabi itu adalah wudunya para nabi-nabi terdahulu. Seperti itu. Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Baik, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sampai di situ dulu kiranya kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang hukum wudu. Jadi beberapa hukum wudu itu apa saja, itu insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan di minggu yang akan datang.
Semoga Allah jaga kesehatan kita, semoga kita terus istiqomah dalam kebaikan, dan semoga Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik, melebihi keadaan kita sekarang. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma lazima minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi.